Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kuliah pengembangan orientation object tahun 2022-2023 semester ganjil. Eh, Karena kita akan membahas masalah struktur data di C++ dengan STL. Tapi jelas kenapa harus bahas ini ya? Membahas struktur data untuk memudahkan berbagai untuk memberikan atau memudahkan berbagai konsep pemrograman dengan apa sih alatnya sudah diambil. Yang memudahkan konsep pemrograman apabila bekerja dengan data yang kompleks ya. Misalkan lebih dari satu data yang diolah. Pertama sebelum ke STL, Start Template Library, kita akan bahas dulu masalah struct gitu ya. Apa sih struct gitu ya? Jadi kadang-kadang kan gini, biasanya kita ada data yang diolah kan, misalkan diolah misal data mahasiswa, dimana satu orang mahasiswa itu punya misalkan nomor induknya mahasiswa, nomor induk mahasiswa, terus ada nama, kemudian apalagi misalkan kita yang cari umur misalkan ya, ini dalam bentuk misalkan integer, ini dalam bentuk string, string gitu ya. Kenapa nih string? Oke, kemudian misalkan ada tanggal lahir misalkan dalam bentuk date ya, tanggal. Nah, tapi ini nanti dulu kita ganti dengan umur. Di sini saya cuma pengen memperlihatkan data yang sederhana ya. Jadi misalkan kita punya data ini, 3 buah data ini, name, nama, sama umur, misalkan seperti itu. Umurnya dalam tahun gitu ya. Kan susah, misalkan kita harus mengolah data mahasiswa, misalkan ada 3 orang mahasiswa, misalkan ada data 3 mahasiswa. Kalau kita buat pemrograman sederhana, mungkin nanti bikinnya misalkan integer, string nama nim 1 gitu ya, untuk mahasiswa 1. Kemudian ada string nama mahasiswa 1 gitu ya. Atau misalkan dijadikan array, jadikan array gitu ya. Kemudian misalkan sini ada integer array umur. Nah, kalau sistem seperti ini kan datanya terpisah ya, terlepas. Jadi nanti kita agak susah untuk memanipulasinya. Kenapa enggak kita bungkus jadi satu kesatuan gitu ya. Oke, misalkan saya buka dev C++ nya ya. Gimana caranya nanti biar enggak terpisah-pisah, kita bisa gunakan jadi dalam satu kesatuan. New project, sebagian misalkan aja apa nih, ini pertemuan berapa sih, data pengantar struktur data ya, struktur data console app. Oke.
kita taruh di pengantar struktur data. Oke, save di sini. Kemudian ini ada mainnya ya. Nah, sekarang kita kalau misalkan kita mengolah data mahasiswa gitu ya. Kita misalkan ambil C++ array. Semoga saya ya, kita buka dokumentasinya biar siapa tahu kadang-kadang lupa gitu ya. Oke, saya catatin dulu nih alamat-alamatnya ya. Sambil kadang-kadang takutnya saya lupa cara ngolah datanya gitu ya. Oke, misalkan di sini kita perlu 3 orang mahasiswa. Array multi-dim array. Oke, kita pakai yang array statik aja ya. Misalkan yang tadi string nama, misalkan 3 orang gitu ya. Kan 4 sih, 3 ya. Ntar string car sebenarnya ini ya. Oke. Mungkin perlu kita include-kan sesuatu lagi ya. Include string. Terus using namespace std biar gampang meskipun tidak baik menurut orang-orang. Name nama, integer, umur, usia gitu ya. 3. Nah, kalau kita buatnya seperti ini jadinya sepertinya kayak terpisah-pisah. Kenapa enggak satu sistem yang seperti ini kita jadikan satu gitu ya. Oke. Nah, kita buat fungsi sendiri aja ya. Void anggaplah namanya T01. Oke. Ini fungsinya kita buat sebelum integer gitu ya. Jadi taruh di atas bisa. Atau kayak biasanya kita buat kayak gini nih. Cut dulu. Void T01. Nah, T01. Nah, kalau sistem seperti ini datanya terpisah. Kenapa enggak kita jadiin satu ya? Kita bisa gunakan di C++ itu ada struct ya istilahnya. Kita jadikan satu strukturnya jadi satu. Jadi satu kesatuan. Jadi mengolahnya lebih baik, lebih gampang. Misal kita bikin struct di sini ya. Paling atas deh. Struct misalkan mana tadi tulisannya? Ini ya. Misalkan struct ada NIM, nomor induk mahasiswanya. Kemudian ada kok integer string ya. Kita pengennya string name-nya tadi. Kemudian ada nama. Kemudian juga ada umur. Integer umur. Usia. Nah, ini kita kasih nama misalkan mahasiswa. Oke. Nah, kita mau nyoba gimana caranya gunakannya. Kita misalkan gunakan mahasiswa, misalkan M1 ya.
Contoh penggunaannya, nah kayak gini, mahasiswa sama dengan bla bla bla, seperti ini. Satu, misalkan M1 titik nim sama dengan misalkan 1122. Kemudian M1 dot nama sama dengan misalkan Thomas. M1 dot umur, misalkan mahasiswanya umurnya 19 tahun gitu ya. Nah, mahasiswa kedua misalkan, atau kita mau jadi an array gitu ya. Mahasiswa M list ya, list MHS misalkan ada 2 orang, atau array ya, gak apa-apa deh. Array mahasiswa misalkan, array MHS, array MHS ke 0 dot nama, nim dulu ya, nim sama dengan oke, misalkan aja lagi nimnya 1123. Nama misalkan Diesel. Umurnya sama nih, misalkan 19 juga atau 20 ya. Ini masih 0 0. Umur misalkan 20. Kemudian ini 24, namanya misalkan siapa, Tommy misalkan, umurnya 18. Oke, nah cara melihat datanya seperti apa, bisa kita lakukan cout gitu ya. Cout 1, kita main cepat aja ya, misalnya M1 dot name dulu ya, kemudian kita kasih titik, pembeda antar nama itu ya. M1 dot nama, kemudian apa lagi nih, kasih mungkin kurung ya buat usianya, M1 dot umur, NL. Nah, ini kalau data biasa. Bagaimana kalau misalkan datanya array gitu ya, sama kayak tadi ya, array array MHS tapi yang indeks ke 0. MHS 1 1 1 1. Kita simpan. Oke, kita kasih nama main CPP. Apa? Nah, kita coba di sini jalankan void T01. Execute, compile and run. Oke, nggak ada error. Alhamdulillah. Oops. Apa nih? Expected titik koma sebelum
M1 bla 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 bla. Di sini gimana bikin struct? Struct. Oke. Untuk ngambil membernya bisa pakai titik ini ya. Akses daftar member pakai titik. Kenapa error nih? Anonymous no linkage to declare attribute struct with linkage. Atau kita naikin aja ya. Masih sama errornya kah? Compiler. Execute, compile and run. Satu not declare on this. Try it yourself. Oh, oh, kok gini? C++ struct structure. Salah codingnya di mana gitu ya? Struct name. Oh, oke oke. Tipe datanya harusnya di atas ya, gini ya. Nah, save dulu. Oops. Ya, harus ada titik koma dia. Nah, ini nama struct-nya. Kalau tadi ternyata adalah penamaannya ya, apa? Nama variabelnya. Oh, kok kosong? Say out hello from T01 NL L. Kok nggak jalan? Taruh di bawah deh. Taruh X, kita cut ya. Execute, compile and run. Hey, kok kosong? Say out hello world. Ya. Rebuild all. Execute, compile and run.
hello world-nya jalan, T01-nya enggak. Oh, kita lupa kasih ini ya, dia kan fungsi gitu ya. Oke, nah ini ya kodenya. Jadi struct itu seperti apa? Kita hmm, jadi dengan adanya struct ini kita bisa kita manipulasi data yang kompleks ya, lebih kompleks, bukan cuma data tunggal, misalkan nama satu-satu gitu kan, umurnya satu-satu, tapi kita bungkus jadi satu. Misalkan mahasiswa, mahasiswa punya apa aja sih? Ada string, ada name, nama, sama integer. Nah, tipe datanya menyesuaikan gitu ya. Oke, ini caranya. Ini adalah contoh dari struct ya. Contoh gunaan struct. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya, jadi di sini ada sistem tunggal kayak biasanya. Ini saya hapus dulu hello world-nya. Ini juga hapus. Nah, di sini kita bisa deklarasikan kayak apa, variabel tunggal gitu ya. Seperti biasanya dan misalkan kita kerjakan integer A, integer B gitu kan. Nah, kalau di sini ini adalah contoh kalau pakai array. Misalkan kita pesan array 2 dimensi secara statik. Nah, kalau misalkan dinamik gimana? Nah, itu nanti bahasan berikut yang lain ya. Oke, misalkan kita samain nih. Nah, ini yang data sederhana biasa kita pakai. Misalkan kalau sering kita pakai misalkan gini kan, integer A gitu kan, atau integer panjang segitiga, panjang balok, kemudian integer lebar balok ya. Nah, ini sama juga ada, tapi tipe datanya adalah MH mahasiswa. Mahasiswa itu seperti apa? Mahasiswa itu suatu tipe data bentukan ya. Ini tipe data bentukan kita bungkus yang jadi satu kesatuan gitu ya. Bukan cuman name-nya aja terpisah, nama terpisah, tapi dengan adanya struct ini kita gabung jadi satu. Jadi kalau misalkan kalau kita buat balok, misalkan kita bikin struct-nya balok, misalkan di situ ada apa aja, misalkan aja double panjangnya, double lebar, kemudian double tingginya berapa. Nah, dengan seperti ini kita bisa membuat sintak yang lebih sederhana ya. Misalkan balok B1, kita kasih B1 dan misalkan panjangnya berapa, panjangnya misalkan berapa, misalkan 10 satuan, B1 titik 0 itu ya, 1 dot lebar misalkan 11,5, B1 dot tinggi misalkan tingginya adalah 2,2 satuan. Bentar. Oke ya, jadi di sini daripada kita nulisnya seperti ini, panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok, kenapa enggak kita jadikan satu kesatuan, namanya satu data baru namanya balok ya. Nih ada panjangnya, lebar, ada sama tingginya. Jadi kita nggak perlu lagi nulis seperti ini. Ini double misalkan ya. Double. Oke, kita nggak perlu lagi nulis kayak gini ya.
Oke, itu adalah masalah struct ya. Tipe data bentukan ketika kita perlu seperti apa ya, bungkus jadi seperti kita ikat, kita bungkus gitu ya, jadi satu eh, data apa tipe data baru dikumpulkan dari tipe-tipe data dasar yang ada di C++, double, integer, string segala macam. Oke, itu adalah masalah struct ya. Struct catatannya tadi structure in C++. Oke, ini catatan web tutorial. Oke, itu masalah struct. Nah, dari struct nanti di C++ juga ada istilahnya nanti STL ya. Standard Template Library. Standard. Apa itu STL? Kita bisa lihat di WA-nya saya matikan dulu. C++ STL. Kita bisa lihat di Gigs for Gigs gitu ya. Apa STL? STL adalah kumpulan dari template class untuk menyediakan data struktur atau fungsi seperti list, tag, array dan sebagainya. Kemudian ada juga algoritma, function sama iteration, iteratornya. Misalkan algoritmanya ada apa? Misalkan sorting, searching, kemudian beberapa yang diperlukan gitu ya. Kemudian kontainer ada vector, list, queue, deq, array sama forward list. Ini ada di C++ versi 11 2000. Kemudian ada queue, ada stack gitu ya. Ada tumpukan. Boleh dibilang kalau mau dilihat seperti ini bagannya gitu ya. Fungsinya ada vektor, iterator. Nah, jadi ada keperluan standar yang bisa digunakan di C++. Kalian bisa dapatkan catatannya di sini atau mungkin banyak lagi ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah fokusnya adalah kita gunakan vektor dari STL ya. STL, Standard Template Library. C++ vektor. Kenapa vektor? Tutorial ini ya. Ada nggak perbandingan ini ya? Nah, apa sih vektor gitu ya? Vektor adalah merupakan array dinamis yang bisa apa? Ukurannya diperbesar, diperkecil gitu ya. Oke. Kita bawa ke Google Translate aja ya, translate.google.com. Mana tadi? Oops.
Saya pakai ini kah? Vektor adalah merupakan array dinamis dengan kemampuan untuk membawa keluaran sendiri secara otomatis. Misalkan ada elemen yang dimasukkan atau ada yang dihapus dengan penyimpanan yang ditangani otomatis oleh wadah apa di situ, oleh tempatnya ya, by the container. Nah, bisa lihat di sini definisinya ada di sini ya. Vektor merupakan array dinamis. Jadi kita misalkan perlu tipe data sederhana yang kita perlu nambah data, ngurangin data secara cepat gitu ya. Nah, kita bisa gunakan vektor. Oke, kuliah ini kalau boleh gak terlalu panjang ya. Ini sudah setengah jam. Oke, kita akan belajar. Jadi yang dipelajari hari ini adalah struct, array sama vektor. Jadi di mana di vektor itu ada begin, end, iteratornya, kemudian ada array begin, reverse end, c begin, c end, ada ketambahan cr. Misalkan ya ada vektor kita mau nambahkan integer atau mahasiswa seperti tadi ya. Oke. Ada max size di mana juga nanti ada fungsi-fungsi max size, ukuran terbesar, kapasitasnya, access empty string to fit, reverse reserve large enough to contain element. Oke, misalkan kita gunakan sederhana ya, misalkan sekarang uji tutorial vektornya. Oke, misalkan mengolah data integer hasil kali 7 misalkan. Oke, kita buat fungsi baru, misalkan void t02 gitu ya. Ini kita mau tes menguji vektor secara sederhana ya, vektor sederhana berisi hasil kali 7 misalkan. Void t02 misalkan di tutorialnya mana tadi? Iya. Kita definisikan dulu. Ada vektor terhadap integer. Include vektor ini ya. Tambahkan vektor, include vektor. Di atas ini kita tambahkan vektor. Misalkan kita simpan vektornya, vector of integer. Misalkan hasil kali 7 HK7 misalkan ya. Terus diapain situ nih? Nah, vektor HK7 misalkan for integer i sama dengan 0, anggaplah ada n ya. Integer n sama dengan 10. Kita mau simpan sampai 10 data. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n, sama dengan 1, kurang dari sama dengan n, i plus plus, misalkan hk7 dot. Nah, kita tambahkan datanya apa?
buat nambahnya kita bisa pakai pushback ya, taruh di belakang. Front data operator. Push back kok bool. Tipe datanya kan integer tadi. Berarti misalkan I kalikan 7. Ya. Kemudian kalau kita mau nyetak nih, kita bisa pakai indeks yang seperti biasa, for integer I sama dengan 0, I kurang dari N plus I. Cout misalkan HK7 indeks ke I. Terus kita pisahin misalkan ya. Atau di koma gini aja ya. Kemudian cout NL. Oke, kita coba. Di sini adalah T2 fungsinya. Execute, compile and run. Nah, di sini kan hasil kali 7-nya keluar ya. 7, 4, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Oke, itu hasil kali 7. Nah, kita bisa gunakan pakai indeks seperti biasanya kita gunakan indeksnya array. Kayak misalkan kayak gini ya, indeks array kan. Tadi ya. Data mahasiswa itu kan tadi. Mahasiswanya array mahasiswa ada 2. Kita gunakan indeksnya seperti ini, 0, 1, indeks ke 1 gitu ya. Kita bisa pakai indeks seperti itu, atau kita gunakan sistemnya iterator. Nah, ini kita gunakan misalkan pakai begin dan end. Tapi bukan pakai integer I ya. Ini kan ngitungnya pakai indeks ya. Kalau pakai istilahnya dia ada iterator ya. Menggunakan iterator ya. Gunakan iterator. Auto I misalkan di sini adalah HK7 begin. Ini tidak sama dengan HK7 N I plus plus. Nah, oke, auto dari I kita samakan misalkan seperti ini. Ini menggunakan iterator NL. Cout lagi, sekali lagi. Execute, compile and run. Oops. Oh, it doesn't have a type. Oke, apa nih? Kita kurang auto.
vektor. Kok nggak bisa ya? Perintahnya tadi apa di sini nih? It doesn't does not type. Dash plus def C++ stl auto keyword not working in dev C++. Oh, auto keyword in you need to enable C++ compiler construct how to change to mode. Okay. The keyword specific type variable. Okay. Tools option dia gunakan click on compiler option, new open setting. Okay. Code generation. Language standard std. Oke, kita coba dulu. Terus apa tadi? Autonya nggak jalan ya tadi dia ya. Tools compiler option. Tools compiler option. Oke, setting code generation language standard std. Ini kita gunakan ISO C++. Oke. Coba execute, compile and run. Terus compiler option static gcc. Oke, ntar setting code generation. ISO apa? Oke. Rebuild all. Oke, iteratornya mungkin agak nggak fungsi ya. Saya nggak tahu kenapa. Oke, nanti aja kita cek ya. Tapi tujuannya bukan untuk itu ya. Kita bisa gunakan apa?
Autonya nggak bisa. Kalau kita cek setting code generation, GNU C++. Ups, nggak bisa ya. Oke, mungkin agak kesusahan ya. Kalau kita ganti apa tadi? Integer. What is the vector? Vector integer iterator. Vector oh, bisa ya pakai ini adalah iteratornya. Jadi kita sebutkan dulu iteratornya ini ya. Ini jadi catatan penting juga ya. Integer. Oke. Penggunaan iterator. Iterator. Nah, silakan baca sendiri ya apa itu iteratornya itu. Oke, ini adalah kalau kita gunakan tipe data sederhana. Sekarang misalkan kayak tadi kita mengisi data mahasiswa. Oke, kita buat misalkan uji coba data mahasiswa void T03. Oke, sebentar. Gimana caranya misalkan saya mau menghapus ya? Misalkan ini sudah diisi gitu ya. Sekarang kita mau tambahkan data. Kita tambahkan pushback gitu ya. Kalau misalkan hapus data ke 2 gitu ya. Misalkan gimana caranya nih? Vektor ada nggak? Nah, erase element at container at specific position or range. Insert pushback, popback. Misalkan kita mau hapus data terakhir. Misalkan hk7 dot popback ini ya. Ini datanya saya hapus, data terakhirnya saya hapus. Kemudian misalkan ada data yang kita hapus data pada posisi kedua, misalkan hk7 dot erase
position, iterator position. Misalkan bisa nggak langsung 2 gini ya? Kita coba aja ya. Berarti kan nanti nilai belakang kita hapus, jadi 70 hilang. Data kedua juga dihapus. Compile and run. Oh, nggak bisa. Removing color. It or begin. Oke, harus pakai iterator. Ya, agak sedikit susah akhirnya. Pushback, popback, insert, v begin, 5. Oh, remove first element. Oke, kita coba v begin, 2 misalkan. hk 7 dot begin, koma, kita begin plus 2 gini mungkin ya. Oke, kita coba dulu. Execute, compile and run. Nah, jadi caranya pakai nih hk begin tambah dengan posisinya. Jadi misalkan tadi mana? Aduh, ketutup. Kita jalankan dulu compile and run. Nah, misalkan tadi kan kita mau hapus data yang di belakang, berarti 70 hilang ya. Kemudian kita mau data yang indeks kedua kita hilang, berarti 21 harus hilang. Di sini kalau menggunakan iterator setelah lakukan pushback, popback sama erase, kita dapat gini 4 7 14 28, berarti 21 di sini sudah hilang. Oke ya, itu cara menggunakan vektor. Siapa tahu nanti habis ini kalian harus menggunakan vektor ya. Tapi pakai ini dulu, begin tambah berapa. Kalau misalkan mau dihitung dari depan, kalau mau dari belakang berarti n, kemudian dikurangi berapa posisinya. Oke, itu yang pakai integer ya. Bagaimana kalau kita gunakan struct ya, mahasiswa. Void T03. Kita gunakan data mahasiswa. Sama seperti ini ya. Vektor misalkan mahasiswa. Tipe datanya misalkan daftar mahasiswa, daftar MHS, atau LMHS aja ya, LMHS. Maksudnya adalah pakai V aja, VMHS. Vektor mahasiswa. Vektor mahasiswa. Misalkan kita kasih namanya biar gampang, biar cepat, VMHS. Nah, di sini kita misalkan mau nambahkan data mahasiswa baru. VMHS dot push back kalau mahasiswa berarti kayak tadi ya. Ada contohnya tadi nggak?
Nah, misalkan ini aja ya. Nah, ini yang data yang sudah ada aja ya, kita coba manipulasi. Oke, ini saya ngambil dari data yang sebelumnya. Sini kan ada sisa M1. Berarti nanti kita pushback misalkan M1. Iya. Kemudian oops. No. Kalau hang kan ngeri banget nih. Pushback, kemudian kita ambil dari array MHS ya, array MHS yang ke 0. S1. Nah, sekarang kita gunakan iterator sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Yap. Pakai iterator buat ngeprintnya. Gunakan iterator. Vektor dari mahasiswa. Nah, iya. Buat ngeprintnya mungkin kita gunakan metode yang tadi ya, biar gampang ya. Yang udah ada, biar nggak ngoding banyak-banyak. Oops. Iya. Ini data mahasiswanya misalkan ya. Ada NIM-nya. Kita titikin nama ini ya. Nah. Oke, buat iteratornya kita kasih nama I ya, tetap ya. Sorry. Pakai bintang I, NIM. Bisa nggak? Sorry. Kita save dulu. Kita jalankan T3 ya. Execute, compile, and run. Has no member, name, nama, umur. VMHS. Execute, compile, and run. Error, iterator doesn't have name. Kalau pakai ini, karena dia pakai pointer. No match for Oke, nah di sini bedanya ya. Kalau pertama tadi kita gunakan integer, mana tadi ya? Tipe data sederhana, kita harus pakai kasih tanda bintang di sini karena kita ngambil reference to memorinya. Nah, kalau misalkan tipe data mahasiswa, kita karena dia struct gitu ya. Tipe datanya bukan tipe data bentukan, kita gunakan di sini tanda bintangnya dihilangkan, tanda kalinya tuh ya. Kemudian bukan pakai titik tapi pakai semacam tanda panah gini. Name, nama sama umur. Kalau gini baru mau jalan ya tadi. Kita execute, compile, on run. Nah, ini jadi jalan ya. Ada Thomas, Diesel sama Tommy. Oke. Mungkin itu aja dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.